Mudah-mudahan semua yang berkontribusi dalam acara ini diberikan Allah pahala berlimpah. Mohon nanti panitia semua karpet dipulangkan dalam keadaan bersih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dapat tenda dengan yang tidak dapat tenda lebih mulia yang dapat tenda? Belum tentu. Apakah yang berada di atas karpet merah, berada di atas karpet hijau, berada di alun-alun, berada di pentas yang cantik dan indah lebih mulia daripada yang kena panas? Belum tentu. Semuanya akan masuk surga karena keikhlasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Kalau Allah melihat bentuk tubuh, gajah lebih dulu masuk surga. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa kamu. Yang dilihat Allah adalah qulubikum wa a'malikum, hati dan amal perbuatan kamu. Hati yang bersih dari hasad, hati yang bersih dari dengki, hati yang bersih dari iri, hati yang bersih dari dendam kesuman. Lebih baik pakai baju hitam tapi hatinya putih daripada pakai baju putih hatinya. Loh, nyindir saya. Yang hadir ini semuanya hatinya bersih. Dari mana Ustaz tahu hatinya bersih? Dia nggak dapat tenda, paling belakang, nongkrong di bawah pohon kayu, tetap nggak merajuk pulang. Mana mereka? Tuh yang di ujung sana. Nggak tahu suara sampai apa tidak. Kalau suara sampai, angkat tangan kanan. Sampai. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang masuk surga? Bukan orang kaya. Siapa yang masuk surga? Bukan pejabat. Siapa yang masuk surga? Bukan orang darah biru. Siapa yang masuk surga? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Orang yang tidak bisa ditolong dengan harta, yang tidak bisa ditolong dengan anak, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati yang tulus, bersih dan ikhlas. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad hatinya bersih. Jangan ada dendam kesumat, jangan ada sakit hati, baik-baik saja. Tapi jangan gara-gara saya bilang jaga hati, bersihkan hati, Allah tidak lihat wajah, Allah tidak lihat bentuk tubuh, Allah tidak lihat badan, Allah hanya lihat hati. Besok anak sekolah nggak mandi pagi, wajahnya, ilernya, tai matanya, pas ditanya sama guru, kamu nggak mandi? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu, tidak melihat rupa kamu, Allah melihat hati kamu. Nggak segitunya juga kali. Makanya kita pagi-pagi sudah berwudu, melihat wajah di cermin. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau perbaiki bentuk tubuh fisik wajah badanku, maka perbaikilah akhlakku. Ini mesti ditanamkan ke anak kita, Bapak Ibu. Saya ini dari Pulau Sumatera. Dari Pulau Sumatera ini manggil paman itu manggilnya tulang. Paling beruntung orang Sumatera kalau nikah sama orang Jawa. Sampai di Jawa dipanggil emas. Yang rugi orang Jawa, begitu nikah sama orang Sumatera dipanggil tulang. Tapi mereka tidak pernah menyatakan, mengejek, merendahkan, menjatuhkan. Karena mereka sudah paham, sudah ngerti bahwa ini hanyalah panggilan, ini adalah bahasa. Tujuannya sama, mau dipanggil mas, mau dipanggil tulang, itu adalah menghormati dan memuliakan. Makanya saya dimuliakan oleh Pak Protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Gak pernah saya dipanggil orang. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Begitu juga ketika kita memanggil Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad. Kita semua memuliakan Nabi Muhammad karena kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Kita hanya mengharapkan syafaatnya. Pada hari tak ada berguna anak, tak ada guna jabatan, tak ada guna harta. Yang kita bawa hanyalah amal soleh, bukan somat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memang suku Jawa, kita memang suku Sunda, kita memang suku Dayak, kita memang suku Bugis Makassar, kita memang suku Batak, kita memang suku Melayu. Tapi semua itu adalah takdir yang sudah dipilihkan Allah Subhanahu wa taala. Ruh itu belum ada bulunya, belum ada kukunya, belum ada darahnya, belum ada dagingnya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. 40 hari dalam perut ibu dalam bentuk air, namanya sperma. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. 40 hari dalam bentuk air berubah jadi darah, menempel di dinding rahim. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari berubah dalam bentuk daging dalam rahim ibu. Air 40 hari, darah 40 hari, daging 40 hari, 120 hari, 4 bulan. Yursalul malaku, dikirim malaikat. Malaikat masuk ke dalam perut ibu-ibu orang Jawa. Kita ditakdirkan jadi orang Jawa, keluar anaknya dari orang Jawa. Pripun kabare jenenge sampean sapa? Ditakdirkan masuk ke dalam perut orang di Sulawesi Selatan, agak kareba baji-baji. Ditakdirkan masuk ke dalam perut orang Pasundan, kumaha atuh damang. Dimasukkan ke dalam perut orang Inggris, how are you today? Wow, amazing. Ditakdirkan masuk ke dalam perut orang Arab, kaifa haluk? Bikhair. Ditakdirkan masuk ke dalam perut orang Tiongkok, belum belajar. Ini adalah takdir. Ada yang pernah minta jadi orang Dayak, ada yang pernah minta jadi orang Batak, ada yang pernah minta jadi orang Bugis, ada yang pernah minta jadi orang Melayu. Kita terima takdir Allah ini dengan senang hati, lalu kemudian kita meminta hidayah pagi, petang, siang, malam. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kita semuanya, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami jadikan kamu dari laki-laki dan manusia. Ini diciptakan dari laki-laki dan perempuan, dari Adam dan Hawa. Allah itu menciptakan makhluk dua, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Mohon maaf Kang Asep yang tersebut. Min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Maka akhirnya hari ini pun kita kenal mengenal. Abdul Somad datang dari pulau nun jauh di sana, Sumatera namanya. Ada satu pulau Sumatera, di pulau itu macam-macam suku bangsa. Ada Aceh, ada Minangkabau, ada Batak, ada macam-macam, nggak ingat. Salah satunya Melayu, bukan Melayu bahasa Jawa. Melayu bahasa Jawa artinya lari. Lalu kemudian terbang dari Riau menuju Jakarta 1 jam 40 menit, transit 2 jam. Dari Jakarta naik pesawat lagi sampai ke Balikpapan. Dari Balikpapan naik pesawat lagi sampai ke Tanjung Selor. Dari Tanjung Selor naik pesawat lagi sampai ke Tanjung Palas. Dari Tanjung ke Tanjung. Akhirnya bertemu dengan Bapak Ibu di Panca. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata wajah orang di Pulau Sumatera dengan di Panca Agung bodoh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pahami begini, kita tidak bangga karena suku kita, kita tidak sombong karena suku kita, kita tidak angkuh karena suku kita.
tapi kita diciptakan Allah untuk saling kenal mengenal, untuk saling menghormati, untuk saling menghargai. Siapa yang paling mulia di antara kita? Inna akramakum indallah, yang paling mulia, yang paling takut kepada Allah. Siapa yang paling mulia di antara kita? Khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling mulia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Yang tampil saat ini hanya 3 orang. Pertama, protokol. Yang kedua, Pak Kades. Yang ketiga, Abdul Somad. Padahal yang paling besar jasanya adalah yang masang tenda. Bapak Ibu bisa ngumpul semua ini kan karena ada tenda, tapi dia tidak ingin tampil ke depan walaupun dia paling berjasa, dan protokol tidak ada meminta. Berikut ini mari kita dengarkan sepatah dua patah kata sambutan dari pemasang tenda. Nggak ada. Siapa yang paling berjasa ini? Ustadz Abdul Somad bisa sampai di depan ini, dari mobil bisa berdiri di sini karena dikawal oleh bapak-bapak TNI Polri, dari Polda, dari Babinsa, dari Kokam, macam-macam. Oh, macam-macam. Mereka mengawal di kanan dan kiri. Bayangkan kalau Ustaz Abdul Somad tidak dikawal tadi, copot lengan sama kakinya. Semua jamaah mau menari. Mereka berjasa, tapi tak ada mereka tampil ke depan, tak ada mereka diminta kata sambutan. Ceramah Ustaz Abdul Somad siang ini, Abdul Somad pun tidak ingat entah apa yang diceramahkannya, hilang di hembus awan. Tapi direkam. Nih, siapa yang merekam? Nih, biasanya kameramennya ada, tapi karena kepanasan dia pun lari. Tinggalkannya aja kamera. Mudah-mudahan kamera ini hidup. Hidup atau mati nih? Alhamdulillah. Di akhir acara saya pernah ceramah. Di acara saya bilang, Pak kameramen, tolong saya minta rekamannya, mau dibawa pulang. Kata kameramen, mohon maaf Pak, itu tadi cuma gaya-gaya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa semuanya berjasa. Yang masang tenda, yang masang kamera, yang mengamankan, yang masang karpet. Bayangkan kalau tiba-tiba hujan. Hari ini cerah terang benderang. Ini kenapa? Karena ada pawang. Betul? Kok betul? Ini karena doa para kiai, para alim, para ulama, para habaib. Mereka tadi malam baca Yasin, bernazar, sholat hajat. Ya Allah, jangan turunkan hujan ya Allah. Mereka lupa ngasih tahu jangan terlalu panas. Nah, akhirnya panasnya menyengat luar biasa. Saudaraku, kau di sana kepanasan, sama aku juga panas di sini. Kau di sana berdiri, sama aku juga berdiri di sini. Bedanya apa? Kamu cuman berdiri, aku sambil ngomong di sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita mau menjaga ukhuwah, langkah yang pertama adalah kita mesti saling menghormati dan saling menghargai bahwa kita ini sama-sama diciptakan dari tanah, karena kita berasal dari Adam. Mohon maaf, jangan tersinggung. Yang nggak berasal dari Nabi Adam tolong angkat tangan. Alhamdulillah nggak ada. Kalau ada ngangkat tangan, saya bukan dari Adam, berarti keturunan monyet. Kita ini semuanya berasal dari Adam. Saya nggak percaya Pak Ustadz, kalau memang kita berasal dari Adam kok wajahnya beda-beda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang tinggi, ada yang pendek. Jadi ceritanya Nabi Adam punya keturunan, ada namanya Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Nuh datang banjir bandang. Akhirnya semuanya mati. Tinggal anaknya 3. Satu namanya Sam, satu namanya Ham, satu namanya Yafes. Yang Yafes ini putih banget seperti saya. Yang satu ini lagi namanya Ham. Yang Ham ini hitam sekali. Yang satu lagi Sam, agak-agak kuning. Nah, itulah dia bergabung menikah, makanya lahir macam-macam warna kulit. Orang barat terbang dari Amerika 12 jam sampai ke Indonesia, pergi ke Pulau Bali, berjemur di Pantai Kuta. Mereka berjemur itu biar supaya
hitam. Makanya yang hitam jangan sedih, nggak perlu naik pesawat sudah